pasti sudah banyak tahu soal apa itu hak asasi manusia. Jadi sederhananya kalau ya hak fundamental, hak yang mendasar yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia yang sifatnya universal, kemudian setara dan non diskriminasi. Kalau mengutip teman, dia bilang kalau hak asasi manusia itu ya semua hal baik, hal ideal yang kita bayangkan yang memastikan kita sebagai manusia. Jadi semua hal yang kita bayangkan, baik itu hak hidup, hak berpendapat, hak berpartisipasi dalam politik dan sebagainya. Itu mungkin kalau hak asasi manusia. Kemudian ya negara dan hak asasi manusia. Mengapa kemudian hak asasi manusia itu hadir tidak terlepas daripada adanya kekuasaan. Jadi karena ada kekuasaan yang sangat mungkin untuk bertindak semaunya karena dia punya kuasa dan sebagainya. Makanya kemudian ada hak asasi manusia untuk memastikan bahwa kekuasaan ini tidak bertindak semaunya. Jadi ya kita mungkin tahu soal kontrak sosial antara masyarakat dalam satu negara dengan negara, bagaimana kemudian negara di dalam hak asasi manusia itu punya setidaknya 3 hal mendasar, yakni melindungi hak asasi manusia itu sendiri, kemudian menghormati serta pemenuhan. Jadi negara tugasnya di sini adalah melindungi hak asasi manusia, kemudian menghormati dan memenuhi. Hak apa saja ya mungkin yang kita tahu bersama soal hak sipil politik, soal hak untuk mengungkapkan pendapat, hak beragama dan sebagainya. Kalau hak ekosop kemudian bicara soal bagaimana manusia berhak untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kalau regulasi yang mengatur soal hak asasi manusia internasional kita tahu itu usianya sudah sangat tua. Itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang pertama kali disepakati bersama pada tahun 1948, kemudian diikuti beberapa kovenan, baik kovenan hak sipil politik, kemudian hak ekonomi sosial budaya. Kalau di Indonesia di tahun 93 ada keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 soal pembentukan Komnas HAM. Jadi salah satu regulasi terkait hak asasi manusia ya dengan dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen dalam negara untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, ada Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Di sini setidaknya bicara kalau di sini kita Undang-Undang 26 mengakui 2 bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Undang-undang ini mengistilahkan sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal sebenarnya pelanggaran HAM ya pelanggaran HAM, tidak ada kemudian yang mana yang berat dan yang mana yang tidak. Tapi khusus di Undang-Undang 26 2000 ini dia mengatur soal kejahatan kemanusiaan dan genosida, yang dimana bicara soal penghilangan paksa, pembunuhan secara massal karena identitas politik, agama, suku ataupun ras, pembunuhan di luar pengadilan dan seterusnya. Dan ada beberapa ratifikasi soal ratifikasi anti penyiksaan. Kemudian Indonesia juga sempat meratifikasi Kovenan Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya. Itu mungkin kalau soal bicara negara, ya di mana posisi negara, ya posisinya negara adalah aktor yang harus melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia itu sendiri.
Ya, pelanggaran HAM di Indonesia ya ada banyak ya kalau kalau dipikir. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan beberapa poin-poin di sini. Eh, Pelanggaran HAM itu bisa kita lihat eh, karena kemudian negara melakukan langsung ataupun tidak melakukan sesuatu yang berakibat terlanggarnya hak masyarakat. Misalnya melakukannya secara langsung, misalnya apa yang dilakukan negara di dalam beberapa aksi belakangan, baik itu reformasi di korupsi, tolak omnibus law, soal bagaimana kemudian ada represi oleh aparat negara terhadap massa aksi, ya itu kita bisa lihat sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan langsung oleh negara. Kalau bentuknya negara tidak melakukan tapi melanggar, ya misalnya yang paling sering mungkin soal penyerangan tempat ibadah minoritas, misalnya bagaimana beberapa tempat ibadah kemudian diserang oleh kelompok mayoritas, tapi kemudian negara tidak melakukan apa-apa untuk memastikan bahwa warga negara yang beragama minoritas itu bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan sebagainya. Dan lebih seperti itu. Soal beberapa pelanggaran yang sampai sekarang belum banyak pelanggaran HAM yang kemudian diselesaikan oleh negara, bahkan hanya untuk mengakui pun negara sampai sekarang tidak punya niatan ke situ. Kalau kita bisa lihat bagaimana kemudian orang yang menjadi aktor, yang diduga menjadi aktor dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM masih kemudian berkuasa, itu juga mungkin bisa memberikan kita gambaran jelas seperti apa kondisi negara kita saat ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman kalau dari saya. Terima kasih. Semoga saya tidak ngalur ngidul. Terima kasih. Melanjutkan Aswin. Halo semuanya, saya Amel. Apakah terdengar suaraku atau bagaimana? Jelas sih kakak. Terima kasih. Jadi tadi Aswin sudah membahas soal bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Jadi titik poinnya adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi warga negaranya. Nah, dalam pelanggaran HAM itu, jadi ada klasifikasi pelanggaran HAM dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada genosida, ada kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi. Itulah yang dilingkupkan ke dalam dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yang kecil itu yang dilakukan yang biasa itu dilakukan oleh negara terhadap warga negara. Jadi ada tanggung jawab negara untuk memenuhi, tapi juga ada tanggung jawab individu untuk menghargai hak asasi manusia warga negara lain. Nah, dalam hak asasi manusia, terutama yang kami jalankan dalam Humanity Youth, itu kami mengambil pendekatan atau konsep yang disebut sebagai keadilan transisi. Nah, mungkin ini teman-teman belum atau sudah pernah mendengar soal keadilan transisi, tapi kalau saya sendiri sebelum menjadi mahasiswa, saya belum terlalu banyak menyentuh terma-terma seperti keadilan transisi ini. Nah, keadilan transisi merupakan sebuah respon multisisi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia yang disebutkan dalam keadilan transisi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sifatnya masif dan massal atau meluas. Jadi dia bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya besar, misalnya kasus
di Aceh, kasus Trisakti, kasus pembantaian di Partai Komunis di tahun 1965. Nah, respon multisisi yang disebutkan adalah tidak hanya memberikan tanggung jawab ke negara, tetapi masyarakat sipil, organisasi masyarakat itu bisa turun tangan dalam hal untuk menjamin keadilan transisi tersebut. Nah, keadilan transisi sendiri tidak berbeda dengan keadilan lainnya atau perdamaian lainnya. Keadilan transisi menitikberatkan juga pada penyesuaian terhadap proses transformasi setelah proses pelanggaran HAM yang meluas. Misalnya kalau di Indonesia sendiri, karena ada titik balik reformasi di 1998, berarti keadilan transisi berjalan setelah tahun 1998. Nah, karena misalnya di sebelum 1998 terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Nah, setelah 98 usaha-usaha untuk misalnya memberikan hak kepada korban itu dilakukan setelah 1998. Nah, keadilan transisi ini awal mula itu berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Nah, dalam keadilan transisi itu sendiri terdapat 4 pilar atau terdapat 4 yang menyusun keadilan transisi itu sendiri. Yang pertama itu ada pilar kebenaran atau hak atas kebenaran. Hak atas kebenaran bicara soal bagaimana menetapkan kebenaran terhadap hak asasi manusia, misalnya mengumpulkan cerita, mengkonfirmasi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada hak atas keadilan atau dalam bahasa yang banyak digunakan oleh pegiat hak asasi manusia itu adalah prosecution atau persekusi. Nah, persecution ini bicara soal bagaimana membawa yang bertanggung jawab atas kesalahan pada masa lalu itu diadili atau dilakukan proses peradilan di dalamnya. Jadi di proses peradilan itu ada 3, ada menggunakan standar internasional atau skala internasional, biasanya melalui International Criminal Court. Yang kedua ada pengadilan hibrid. Pengadilan hibrid itu adalah sebuah pengadilan yang mencampur antara hukum internasional dengan hukum nasional sebuah negara. Nah, kemudian yang ketiga ada peradilan nasional. Nah, itulah peradilan nasional yang biasanya mengharuskan negara untuk memberikan peradilan bagi pelaku ataupun yang bertanggung jawab atas konflik ataupun pelanggaran HAM masa lalu tersebut. Yang ketiga itu ada hak atas pemulihan atau disebut sebagai reparasi. Itu adalah sebuah hak untuk memberikan kehidupan bagi korban dan keluarga korban, misalnya memberikan ganti rugi, dan di dalam hak atas pemulihan ini bisa jadi ada simbolis misalnya berupa kayak monumen kalau di Jakarta misalnya monumen, kalau di Makassar misalnya kayak monumen Mandala untuk memperingati sebuah peristiwa. Nah, itulah yang dibuatkan, itu bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan ingatan kepada korban, kemudian bagi masyarakat luas. Nah, kalau material biasanya itu seperti kayak memberikan ganti rugi kepada korban, memberikan akses terhadap air bersih kepada korban, atau dan lain sebagainya. Jadi ada di tataran individu, ada di tataran komunitas. Nah, untuk jaminan ketidakberulangan atau disebut sebagai reformasi institusi, bisa disebutkan bahwa itu menjamin agar perbuatan atau pelanggaran hak asasi manusia masalah tersebut di kemudian hari, di masa depan itu tidak terjadi lagi. Untuk itu, dalam keadilan transisi tidak lupa untuk memperhatikan aspek gender, dan tadi seperti Aswin bilang bahwa non-diskriminatif atau tidak mengeksklusi satu pihak dalam keadilan transisi. Nah, dalam keadilan transisi ini secara internasional itu diatur dalam resolusi Dewan HAM PBB pada tahun 2012 tentang keadilan hak asasi manusia dan keadilan transisi.
Nah, keadilan transisi ini bisa dilakukan diupayakan melalui upaya nasional dan internasional. Langkahnya bisa jadi non-yudisial dan yudisial. Yudisial tadi melalui peradilan, melalui pengadilan HAM internasional atau pengadilan HAM nasional atau pengadilan hibrid. Nah, non-yudisial itu adalah usaha-usaha individu dan komunitas yang tidak legal, atau tidak melalui proses peradilan. Nah, apa dampak dari konflik tersebut terhadap kita anak muda dan antar generasi? Nah, kalau konflik dan pelanggaran hak asasi manusia itu juga berdampak pada keluarga, selain berdampak tidak langsung bagi keluarga korban, juga berdampak kepada kita generasi anak muda. Dampaknya itu ada di, nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada dampak terhadap anak muda atau diri kita. Dampaknya itu bisa misalnya kita tidak tahu lagi narasi alternatif atau dari perspektif korban terkait misalnya pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Karena yang banyak kita akses misalnya hanya di buku sejarah, hanya di internet, padahal di buku sejarah dan di internet ada beberapa informasi atau ada beberapa catatan sejarah yang tidak sesuai dengan perspektif korban atau memang digunakan oleh penguasa untuk membuat warga negara percaya akan narasi dari penguasa tersebut, tetapi menyampingkan perspektif korban. Misalnya soal bagaimana misalnya di kasus 65 korban-korban yang tidak bersalah dan dituduh komunis itu dipenjarakan menjadi tahanan perang, padahal mereka secara misalnya di kasus 65 mereka tidak menjadi pelaku, tetapi dianggap sebagai pelaku hanya atas dasar dituduh komunis misalnya. Nah, untuk itu peran bagaimana posisi anak muda dalam perubahan sosial, karena kalau kita tahu sejak dulu anak muda itu banyak terlibat dalam perubahan-perubahan strategis dalam misalnya di Indonesia. Pada saat kemerdekaan ada misalnya peristiwa Rengas Dengklok, ada kaum muda, ada kaum tua, dan itu mempengaruhi misalnya berjalannya kebijakan. Nah, kenapa sih anak muda itu penting dan strategis? Pertama karena anak muda biasanya memiliki banyak tenaga, memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk mempelajari satu hal, dan memiliki misalnya akses teknologi yang lebih banyak ketimbang misalnya orang tua, karena misalnya sudah gampang untuk mengakses laptop, mengakses informasi. Bisa kita lihat bahwa sekarang itu banyak sekali anak muda yang menjadi frontliner atau yang di depan untuk perubahan sosial, misalnya Joshua Wong untuk aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Greta Thunberg, mungkin teman-teman sudah tahu, aktivis lingkungan di Swedia yang bawa spanduk depan sekolah, yang climate change itu. Nah, ada Manik, mungkin teman-teman follow Instagramnya, Manik di Gerakan Reformasi di Korupsi dan lain sebagainya. Demonstrasi kita, aksi massa kita juga di universitas, di Unhas misalnya, itu bisa menjadi sebuah momen untuk bagaimana melihat anak muda bisa memberikan perubahan kepada lingkup masyarakat. Tapi dari segala macam perjuangan dan kemudahan yang bisa diakses oleh anak muda, kita mendapati tantangan bahwa di anak muda sekarang itu perasaan historis kepada korban konflik masa lalu atau pelanggaran HAM masa lalu itu ternyata terputus. Bisa jadi karena narasinya memang narasi yang seperti itu, hanya melalui buku sejarah, hanya melalui berita yang sudah mainstream, tanpa memperhatikan perspektif korban, akhirnya kita mengkonsumsi itu dan menjadikan itu sebagai pembenaran. Akhirnya kita tidak menjadi kritis dan mempertanyakan bahwa apakah itu benar apa tidak. Padahal beberapa kasus atau hampir semua kasus itu yang ditulis di dalam sejarah, ditulis dalam buku yang kita konsumsi selagi sekolah dan mahasiswa itu mengesampingkan perspektif korban, terlebih untuk perspektif gender. Nah, untuk itu dari perasaan yang terputus itu kita wajib untuk menyambung narasi masa lalu dan dengan melakukan
aksi-aksi ataupun perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan sekarang. Itu bisa jika kita tidak melakukan hal itu, tidak mencari atau tidak kritis terhadap sebuah peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dan hanya meyakini bahwa yang ditulis di dalam buku catatan sejarah itu adalah yang benar, maka semakin memperpanjang rantai impunitas. Rantai impunitas maksudnya adalah kekebalan bagi pelaku untuk tidak memberikan pertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa hari ini, anak muda yang punya butuh tenaga, yang lainnya, maka rantai impunitas nanti pelanggaran HAM itu semakin panjang dan dan kita masih meyakini apa yang sebenarnya yang menurut kami dalam perspektif HAM itu salah. Nah, disitulah menurut saya posisi anak muda dalam perubahan sosial itu sangat strategis karena melihat dari tenaga, antusias, dan teknologi. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan sama teman saya terkait apa sih yang sebenarnya dilakukan sama ketiga orang ini dalam usaha untuk mendekatkan perspektif hak asasi manusia kepada anak muda. Mungkin Seldi. Oke, selamat sore. Kedengaran suaraku, Kak? Kedengaran, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Seldi, kami bertiga sama-sama voluntary kontras sudah disebutkan tadi di awal. Kenapa Humanitiot? Ya, Humanitiot ini adalah program yang diinisiasi Ajar. Kenapa ada hadir Humanitiot? Ya, karena kita sebagai anak muda merespon segala sesuatu yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya Humanitiot itu tempat kita belajar memahami impunitas melalui pengalaman penyintas. Kami di Sulawesi sendiri itu belajar memahami, membangun solidaritas antar generasi terhadap penyintas korban pelanggaran HAM masa lalu di Humanitiot ini. Ada 5 wilayah yang terdiri dalam program Humanitiot itu ada di Jakarta dengan isu Stolen Children, ada Jawa Barat juga sama dengan isu Stolen Children, Jawa Tengah dengan isu 65, di NTT Nusa Tenggara Timur dengan human trafficking, dan di Sulawesi Selatan kami bertiga itu terlibat di dalam isu Stolen Children sendiri. Nah, kenapa kita belajar memahami impunitas melalui pengalaman penyintas? Nah, kami di sini sama yang dikatakan seperti Amel tadi, melakukan sebuah pembelajaran sejarah alternatif terhadap penyintas dengan cerita-cerita yang mereka bicarakan, lalu kami mendengarkan itu dengan melalui beberapa metode partisipatif. Misalnya seperti 4 jendela pilar yang tadi Amel sebutkan soal kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan tidak berulang, seperti itu. Nah, di Humanity sendiri ini sama halnya dengan teman-teman seperti banyak anak-anak muda yang kita dengar itu sebagai anak muda yang kreatif, yang punya banyak dobrakan besar yang kita menjadi sebuah masa depan bangsa. Kenapa di sini kita mau mengetahui bagaimana kita bisa mengolah sebuah cerita-cerita masa lalu itu secara kreatif, secara apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemungkinan besar yang saya pikirkan itu teman-teman anak muda ini semua, saya dan teman-teman yang lain yang ada di sini, bagaimana kita memahami isu-isu yang ada di lingkungan kita sendiri itu menjadikan sebuah isu yang menarik untuk dibicarakan. Misalnya dengan cara kalau di Humanity sendiri itu dengan cara kita membuat video, kita membuat narasi, cerita, dibuat sebagai kolase atau lukisan, musik, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memberikan pesan apa yang pernah
yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, kita sebagai anak muda menjadi jembatan itu melalui program Humanity Youth. Kami melakukan banyak hal dan bersolidaritas sama para penyintas korban HAM. Kami berdialog agar kenapa kami memilih berdialog dan bertemu langsung, agar kami tahu bagaimana cara bagaimana kisah, bagaimana pengalaman hidup yang penyintas alami, sampai kami bisa memberikan sebuah solidaritas terhadap berkawan, bersahabat dengan dia, dan memberikan menjadikan semua ini menjadi menjadi tidak ada sekat lagi antara kita di anak muda zaman sekarang dan di penyintas korban dan sebagainya. Nah, Mel bisa next. Nah, kenapa Stolen Children of Timor Leste? Saya mau memperkenalkan isu Stolen Children di Timor dan kebetulan ini isu yang kami angkat kemarin di Humanity Youth. Nah, Stolen Children itu, kalau teman-teman belum ketahui, Stolen Children itu kita kembali ke masa lalu, melihat konflik yang terjadi di Timor Leste di tahun 74 sampai 1999, di mana masyarakat Timor Leste itu sendiri sangat menderita, sangat kelaparan, sangat segala macam kekerasan telah terjadi di sana, sampai pada saat di mana anak-anak itu diambil dan dibawa paksa ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, makanya kami menamakan kami menamakan itu Stolen Children. Nah, menurut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste di tahun 2002 sampai tahun 2005 telah mengumpulkan data dan memperkirakan ada 4.000 anak yang dibawa ke Indonesia dan belum diketahui dan tersebar di berbagai pulau Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak ini diambil di umur 18 tahun ke Indonesia, dan selama ini mereka hidup dengan terasing dengan budaya yang berbeda, dengan tidak mengetahui apa yang harus dan karena saya dekat dengan isu Stolen Children ini. Nah, yang saya pikirkan itu kita semua berpeluang untuk mengenalkan segala isu-isu terdekat kita terhadap apa yang ada di lingkungan kita, apa yang terjadi di Indonesia dan di dekat-dekat dengan kita. Kenapa kita tidak melakukan hal hal yang kita sukai, berkarya, melakukan penulisan, melakukan hal-hal yang sama dilakukan sama teman-teman yang katanya kita sebut kreatif sampai hari ini. Nah, saya pikir seperti itu, di mana kita harus mengonsumsi hal-hal yang lebih menarik, bukan lagi kita tidak melakukan hal yang kalau memang kita tidak tidak punya power untuk melakukan hal yang lebih luas, kenapa kita tidak membicarakan hal ini di kehidupan kita sehari-hari seperti itu, dan melihat apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi pada hari ini. Saya berpendapat bahwa kita sebagai orang kritik di generasi kita sebagai anak muda perlu
perlu mengetahui sejarah-sejarah alternatif yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita menjembatani itu, bagaimana kita berproses dengan belajar bersama-sama untuk lebih mengetahui impunitas itu seperti apa. Nah, dan saya rasa kita harus ketahui juga bagaimana di dalam persoalan negara kita sampai saat ini peraturan-peraturan yang telah muncul, yang telah keluar, yang telah disahkan itu jauh dari ranah HAM seperti itu. Kalau saya memandangnya seperti itu. Nah, lemahnya institusi juga itu membuat kita menjadi anak muda itu jangan sampai mengetahui lemahnya institusi negara kita sebagai negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu menjadi masalah buat kita. Nah, saya rasa itu tidak, kenapa kita melakukan hal yang lebih seperti humanitiot itu. Nah, itu dengan cara kita mendobrak apa yang kita mau sebagai anak muda dan menjembatani dan bersolidaritas sama para penyintas korban kekerasan masa lalu atau pelanggaran HAM. Nah, misalnya saya mau mengomentari soal ini dan cuman mau mengingatkan bahwasanya dalam sebuah institusi negara, aparat negara pada pendekatan sekarang dengan dulu, kenapa stolen children itu ada dan kenapa kekerasan institusi aparat kita masih terjadi sampai sekarang ini. Stolen children itu kalau kita bisa mengetahui stolen children itu di tahun 74 itu anak-anak itu diambil sama oknum aparat yang bertugas pada saat itu. Nah, terjadi, saya mau mengaitkan dengan hal yang terjadi ketika kita berdemonstrasi, kita diberikan kekerasan terhadap oknum-oknum aparat. Nah, di situ kita sebagai anak muda bisa melihat bagaimana aparat masih sangat minim soal pemahaman menghormati HAM yang sampai hari ini yang masih terjadi pada level institusi aparat kita. Nah, bagaimana kita merespon apa yang terjadi? Yang cuma mau ingatkan ya, kita sebagai generasi muda bisa menjembatani isu-isu apa yang kita lakukan, isu-isu apa yang terjadi di lingkungan kita sebagai jembatan agar kita ke depannya lebih dewasa sebagai bangsa. Seperti itu kira-kira. Terima kasih.